gitu ya. Nah, kita mulai dulu. Ya, kita ambil, nanti kita bahas juga soal-soal dari yang kita pilih ya. Nah, dari sana. Nih. Yang pertama kita bahas tentang uji deret ya. Nah, itu. Seperti itu. Uji deret. Nah, ini. Uji deret itu nanti yang pertama, ya kita coba ya. Tekniknya itu nanti ada 3 macam ya yang kita gunakan. Ada uji integral, ada uji rasio, nanti ada uji akar gitu ya. Nah, tergantung nanti yang diminta dosen itu yang seperti apa, kayak gitu Dik, gitu ya. Nah, misalnya kita ambil contoh dari yang ada di slide ya, misalnya ya. Nah, ini yang pertama nih, uji integral gitu ya, uji integral. Nah, gitu Dik. Namanya juga uji integral ya, berarti kita mengintegralkan. Jadi nanti itu ada dua kemungkinan hasil ya. Kalau kita integralkan nanti ya terhadap dx ya, itu hasilnya infinity, berarti dia deret yang divergen ya. Nah, tapi kalau misalkan hasilnya itu tidak infinity ya, berarti hasilnya konvergen gitu ya Dik ya. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, ini. Oke, gitu ya. Ini, tidak infinity maksudnya gini. Ini nilainya tuh finite gitu ya. Berhingga. Kalau berhingga, maka artinya deret yang kita punya itu bersifat konvergen gitu Dik. Gitu ya. Nah, contohnya nih. Oke, contohnya kita mempunyai deret ini. Nah, ini. Soal nomor 1 ini misalnya ya. Kita uji deret ini. Sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/K kuadrat. Ini ya. Nah, maka nanti kalau kita menguji deret ini, kita bisa pakai uji integral ya. Nah, ini berarti kalau begini, kita tinggal ganti saja. Nah, batasnya itu, ini ingat ya, sigmanya itu berubah jadi integral. Lalu batas bawah di sini 1, batas atas di sini tak hingga ya. Ini 1/K kuadrat dk ya. Nah, integral ini bisa kita limitkan saja, bisa kita jadikan limit gitu ya. Jadi kita ambil saja batas yang atas ini, tak hingga ini, kita ubah jadi B gitu ya. B mendekati tak hingga dari ini 1 sampai B, ini ini ya. K ini boleh kamu ganti jadi X ya. Ini boleh. Nah, K-nya boleh diganti jadi X, tidak masalah. Mau tetap K juga nggak masalah. Ini ya, ini kita ganti jadi X. Ini K-nya, K kuadrat jadi X kuadrat, dx. Nah, itu boleh juga. Ini X kuadrat, dx. Ini adik ya. Nah, ini bagaimana cara mengintegralkannya, Mas? Nah, ini kita proses ya. Perhatikan limit untuk B mendekati tak hingga. Ini 1 sampai B. Ini kan 1/X pangkat 2, itu kan sama kayak X pangkat min 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita punya di sini X pangkat min 2 dx ya. Nah, ini adalah N gitu ya. Nah, ini N. Jadi kita punya rumus di rumusnya apa, Mas? Integral X pangkat N dx. Nah, itu kan rumusnya gini ya. Ini 1/N plus 1 X pangkat N plus 1. Gini ya. Nah, maka kita punya N-nya sama dengan 2. Nah, itu ya. Berarti kita punya N-nya sama dengan 2. Nah, masukkanlah di sini ya. Berarti di sini limit B mendekati tak hingga dari 1 sampai B ya. Ini langsung aja integralkan ya, kelamaan nih. Perhatikan hasilnya adalah, nah kita masukkan ya, 1 dibagi, ini kan ya, N-nya kan min 2 ya. Berarti min 2 plus 1 X pangkat min 2 plus 1 ya. Nih, kita ikuti rumus yang ada di kotak merah ini. Ini ya. Kita ikuti ini. Nah, seperti itu, Dek. Batasnya dari mana, Mas? Dari 1 sampai B. Nah, gitu, Dek ya. Nah, ya sudah, kita proses nih. Perhatikan limit untuk B mendekati tak hingga. Gini ya. Masukkan ini ya. Berarti ini kan jadinya 1/min 2 plus 1 kan sama kayak min 1 ya. Berarti ini kan X pangkat
min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Nah, gini deh. Dari 1 sampai B. Nah, masukkan dulu batas ini 1 sampai B. Nah, masukkan ya ke dalam sini. Berarti ini min B pangkat min 1. Satunya masuk ke sini. Berarti kan min, jangan lupa min ya. Min 1 pangkat min 1. Gini ya dek ya. Nah, seperti itu. Ini kan jadinya gini ya. Masukkan B-nya. B-nya berapa, Mas? B-nya adalah tak hingga. Berarti kan di sini min tak hingga pangkat min 1. Ini min kali min kan positif ya. Positif 1. Gitu deh. Min tak hingga pangkat min 1 kan sama kayak tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu nilainya mendekati 0. Nah, berarti kan 0 tambah 1 berapa hasilnya? Sama dengan 1. Nah, 1 itu kan nilainya berhingga. Finite ya. Nah, berarti kalau misalkan dia berhingga alias hasilnya bukan tak hingga atau bukan minus tak hingga ya, maka deret ini kita punya deret ini bersifat apa? Konvergen. Gitu ya, Dek ya. Nah, gitu. Bagaimana? Bisa diikuti kah? Bisa, Pak. Iya. Mau contoh soal lagi atau kita bahas uji lain? Nah, ini ya. Kalau mau contoh soal lagi kita pilih deh. Contoh soal lagi itu, Pak. Boleh. Uji integral. Wah, ini luar biasa nih soal-soalnya. Nah, ini gokil sih. Kita pilih ini aja deh. 3/2K min 3. Itu nggak susah, juga nggak gampang. Kalau integral eksponen, parsial itu bisa lah ya. Pokoknya ini pengetahuan integralnya harus bagus. Mana tadi aku milih soal tapi lupa sendiri. 3/2K min 3. 3/2K min 3. 3/2K min 3. Oke. Sigma dari K1 sampai tak hingga 3/2K min 3 ya. Nah, kita uji nih. Nah, ya sudah. Proseduralnya sama awal-awalnya. Dari 1 sampai tak hingga, K-nya kita ganti dengan X ya. 3/2X min 3 dari DX. Nah, gini ya. Nah, kita boleh ganti dengan limit tuh, bagian tak hingganya. Kita limitkan. Limit, misalnya ya, B menuju tak hingga. Nah, ini ya. Dari integral, tak hingganya kita ganti dengan B. 1, 3/2X min 3 DX. Nah, ini mungkin pertanyaan. Kak, boleh nggak kalau misalkan angka bawahnya bukan 1? Di soal nanti munculnya bukan 1. Boleh aja, terserah soalnya. Karena di sini ada nih, contoh yang tadi bawahnya itu 100 ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini nomor 6 nih. Starting point-nya dari 100. Gitu. Ada yang juga dari 5. Nah, ini. Itu bisa juga. Nah, jadi tidak pakem ya. Kalau bawahnya 100, berarti ikutin juga batas bawahnya 100. Nah, problemnya itu gimana cara kita mengintegralkan ini? Nah, ini ya. Nah, ini kita misalkan saja lah ya. Misalkan saja, pernah belajar substitusi ya. Integral substitusi. Misal, nah kalau bentuknya X pangkat 1 di sini, itu ambil aja bawahnya itu U gitu ya. U-nya 2X min 3. Nah, ini. Berarti kalau kita turunkan ya, turunkan U terhadap X. Nah, berarti turunannya 2X adalah 2, turunannya 3 adalah 0 ya. Nah, berarti ini. 2. Artinya apa? Kita bisa ganti nanti di variabel dx-nya ini bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat ya, du dx sama dengan 2. Berarti dx du kita balik sama dengan setengah dong. Berarti dx-nya sama dengan setengah du. Gitu ya, Dek ya. Nah, sehingga kita bisa ganti ini sekarang. Nah, lanjutkan saja. Nah, berarti di sini sama dengan limit ya. Limit b menuju tak hingga integral 1 sampai tak hingga ya. Ini 3 dibagi bawahnya dimisalkan U nih. Nah, ini ya. dx-nya adalah setengah du. Nah, gitu gitu ya. Nah, untuk mengintegralkan ini, kita keluarkan saja variabel yang tidak kita perlukan. Ini kan diintegralkan terhadap U. Maka selain daripada U, 3/2 ini boleh kita keluarkan nih. Berarti dari sini 3/2 integral, limitnya lupa. Limit dari B mendekati tak hingga
1 sampai tak hingga 1 per U DU gitu ya. Dan ingat-ingat ya, nah ini jangan sampai lupa nih, sampai seterusnya. Kalau kita punya integral 1 per sesuatu D sesuatu, which is sesuatunya adalah variabel yang kita bisa pilih ya, X boleh, U boleh, Y boleh, itu hasilnya adalah ln sesuatu gini ya. Ln itu logaritma natural. Nah begitu deh. Nah itu ya. Nah ini berarti kalau ini sesuatunya adalah U gitu deh. Nah gini ya, artinya apa? Hasilnya adalah 3/2 limit B mendekati tak hingga dari sorry. Nah, dari ln U gitu ya. Nah, jangan lupa U-nya masukkan nih. Nah, gini ya. U-nya dimasukkan. Nah, itu ya. U-nya dimasukkan. Ini kan infinity ya. 3/2 ln U. U-nya tadi adalah 2x min 3 ya. Ini, jangan lupa. Ini kembalikan tuh. Berarti ini 2x min 3. Oh ya, limitnya jangan lupa ya. Limitnya kan belum dimasukin nih. Sorry. Gini deh. Oh, atau di bawahnya aja lah ya. Nah, ini. Nah, sini. Terlalu panjang soalnya. Ini limit B mendekati tak hingga. Batasnya dari mana nih? 1 sampai tak hingga nih. Nah, gini ya. Seperti itu deh. Nah, ganti nih ya. Nah, ganti nih. 3/2. Nah, masukin batas atas dulu ya. Oh, sorry. Ini kok 1 sampai tak hingga. Ini 1 sampai B ya. I'm sorry. Ini B. Nah, ini ya. Nah, ini kan rumusnya di awal B. Maaf. Ini B. Berarti ini sampai B ya. Ini gini deh. Berarti masukkan batas yang B dulu. Berarti kalau B, ln 2, X-nya diganti B ya. 2B min 3 dikurangi ln, masukkan 1. Berarti kan 2 kali 1 min 3 nih. Nah, gini ya. Nih. 2 kali 1 kan 2. 2 dikurangi 3 itu adalah min 1. Gitu deh. Nah, kalau bisa nanti kalkulator jangan lupa ya. Ini 3/2 berarti ya. Masukkan B-nya nih. B-nya kan mendekati tak hingga ya. Berarti di sini ln 2 dikali tak hingga min 3 ya, dikurangi ln min 1. Nah, gini ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan 2 dikali tak hingga, itu kan tak hingga ya. Tak hingga dikurangi 3, berarti tak hingga juga. Nah, berarti kalau kita punya ln tak hingga, itu hasilnya adalah tak hingga ya. Berarti ini 3/2 ln tak hingga itu tak hingga ya, dikurangi ln min 1. Nah, whatever hasilnya ini apapun, kalau ini tak hingga dikurangi sesuatu ya hasilnya tak hingga. Gitu ya. Artinya apa? Artinya deret ini bersifat konvergen gitu deh. Ini ya. Oke. Ini berarti integral ini bersifat divergen gitu deh ya. Nah, seperti itu. Ini ya. Loh, kok hilang? Nah, ini. Seperti itu ya. Nanti ada juga ya. Ini masih deret positif ya. Tenang aja. Nanti ini tidak semua metode itu berlaku untuk tidak berlaku untuk jenis deretnya ya. Ada juga nanti deret yang khusus ujinya pakai ini itu ya. Itu. Nah, kalau ini tuh masih termasuk deret positif ya. Nah, ini. Itu deret K pangkat P. Kayak gitu. Nah, kebetulan tuh ada soalnya tuh di latihan 4 ya. Ternyata ini tuh soal di latihan 4. Ini di PPT ya, itu ada. Gitu. Oke, aman ya. Nah, kita coba metode yang lain, Dek. Uji rasio ya. Uji komparasi, perbandingan. Comparison gitu ya. Yang kedua, uji komparasi ya. Ini. Nah, seperti itu, Dik. Bagaimana itu uji komparasi, Kak? Gitu ya. Kok namanya juga komparasi ya? Artinya kita membandingkan antara dua deret
yang berbeda kayak gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, pahami dulu di. Oke. Nah, let's go. Kak, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Berarti kalau uji deret itu jumlahnya metodenya tuh banyak ya Kak? Apakah ada 6 atau lebih? Ada 3 doang. Nah, ini. Oh, jadi yang uji deret tadi kan ada yang deret positif dan ganti itu Kak? Jadi tidak semua deret itu bisa digunakan pakai ujinya. Jadi bisa macam-macam. Yang jelas, yang jelas 3 ini bisa berlaku buat semuanya tadi. 3 jenis deret itu. Yang integral rasio sama angka. Iya, betul sekali. Ya. Oke, sebentar. Oke, ini ya. The comparison test. Oke. Jadi di sana ada 2 step ya. Step 1. Gitu. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita punya suatu deret, nah misalkan UK gitu ya. Deretnya ini berjalan pastinya. Gitu. Maka nanti itu bukan step 1. Sorry. Gini, tak jelaskan bahasa PPT dengan bahasa sederhana ya. Jadi kita punya 2 deret gitu ya. UK itu, ini kan deretnya UK. Nah, which is nanti UK ini sebenarnya bisa dinyatakan jadi dua deret gitu ya. Ini AK tambah BK gitu. Nah, komparasi adalah membandingkan kedua ini. Nah, untuk K1 tak hingga misalnya, K1 sampai tak hingga misalnya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini masih deret positif ya. Positif. Nah, kalau deretnya ganti tanda gitu, berarti ada -1-nya, angka -1-nya. Kayak gitu. Nah, di sini gitu ya. Kak, di sini. Sorry Kak. Iya. Layarnya belum kelihatan. Belum kelihatan kah? Sebentar. Iya. Udah ya? Oke. Nah, di sini ya, tentu saja nanti ini AK itu kan berjalan ya. AK itu berjalan dari A1, A2, A3, dan seterusnya. Bergantung indeksnya. BK-nya juga sama, jalan dari 1 sampai tak hingga. B1, B2, B3, dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, ini misalnya ya, suppose gitu ya. Suppose atau kita consider. Nah, ini. Misalnya saja kita punya deret ternyata A1-nya kurang dari B1. Nah, pasti konsekuensinya sama juga. A2-nya kurang dari B2, A3 kurang dari B3, dan seterusnya ya. Hingga deret A pada suku ke K itu kurang dari BK, kurang dari sama dengan ya. Ini melahirkan 2 konsekuensi nanti ya. Nah, jika deret terbesar dari BK itu konvergen gitu ya, maka nanti konsekuensinya yang AK ini juga converge gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan jika deret terkecil gitu ya, dari sigma AK itu sifatnya diverse gitu ya, maka nanti yang BK ini juga divergen gitu ya. Nah, itu. Ini katanya. Nah, kita coba tes lah ya. Nah, pelan-pelan di sini. Oke. Ini. Nah, ini sebenarnya ini ya, kalau kita tahu ya, deret positif sama deret pangkat tuh hampir sama. Hasilnya itu positif gitu aja intinya. Nggak usah terlalu dibedakan lah ya. Nah, itu tak bedakan karena nanti ada sesuatu yang kita tuh ujinya itu perlu sedikit permainan kayak gitu. Nah, contohnya ini. Ini. Misalnya, ini juga sekalian kita bahas deret pangkat juga gitu ya. Nah, jadi gini, cluenya gini, cluenya. Deret pangkat tuh pokoknya ada sesuatu berpangkat, K pangkat N gitu ya. Bisa jadi K pangkat 2, K pangkat setengah, akar, dan seterusnya. Kalau alternating series itu, cluenya itu pasti ada minus 1 pangkat N plus 1. Itu cluenya. Kalau P series ini positif series ya. Jangan di... Sorry. P series itu positif. Nah, positif series. Nah, ini jangan P series. P series itu ternyata stands for power series. Nah, itu. Ini ya. P series itu pokoknya selain 2 ini gitu ya. Selain 2 ini bisa seper K plus 1 gitu ya. Nah, itu. Dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, ini. Kalau mau tahu tipikal soalnya ada di sini. Gitu. Nah, contoh nih ya. Nah, ini contoh nomor 1. Kita pakai uji komparasi ya. Nah, kita uji deretnya ini. K sama dengan 1 tak hingga 1 per 2K kuadrat plus K ya. Nah, ini. Kayak gitu. Nah, nanti ini kita bisa pecah jadi 2 part gitu ya. Nah, gampangnya gitu. Nah, gini. Part yang pertama ambil aja, karena ini anggap aja 2 suku, Dik. Nah, part yang pertama let's say 2K kuadrat. Nah, ini katakanlah ini K1 tak hingga, yang ini itu adalah BK gitu ya. Nah, ini. Itu. Yang kedua, itu yang ini. Ini. Yang kedua itu yang bagian K-nya itu boleh juga. Nah, kita ambil ini aja ya. Kita ambil satu aja ya, nggak apa-apa. Kita ambil satu aja lah. Nah, ini kita ambil satu aja. Nah, sebentar. Nggak jadi 2 part ini. Nah, gini. Nah, ini. Nah, uji aja dulu dari sini. Kira-kira pertanyaannya itu deret ini converse atau divergen gitu ya. Itu pertanyaannya. Nah, karena kita mengambil teorema yang pertama ini, deret terbesar gitu dari sigma BK, kan K kuadrat kan lebih besar daripada K, makanya kita ambil itu aja seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, coba ini. Gitu ya, coba kita uji ya deretnya itu ya. Mau uji apa ini? Mau pakai uji yang integral? Boleh. Kalau integral berarti pakai ini ya. Berarti yang ini aja. Nah, ini aku berani tebak ini hasilnya itu adalah konvergen. Karena ini aja seper K kuadrat saja konvergen nih. Berarti yang ini logikanya tinggal nambah setengah aja ya. Ini pasti konvergen juga. Berarti ini ya. Nah, sigma seper 2K kuadrat untuk K1 sampai tak hingga ini pasti konvergen. Nah, nih. Buktinya apa? Nah, uji aja pakai integral ya. Nah, ini nanti uji integral gitu ya. Limit B mendekati tak hingga 1 sampai B dari seper X kuadrat dx ya. Nah, ini pasti nanti hasilnya tuh tidak sama dengan
bukan infinity gitu, pasti nanti bisa try sendiri ya. Nah itu oke. Nah sekarang kita ambil ini karena lebih besar ya, 2k kuadrat kan lebih besar daripada k, logikanya kan pangkat 2. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita bandingkan aja. Nah kita komparasi ya. Nah ini BK-nya, ini kita komparasi antara 1/2k kuadrat plus k dengan 1/2k kuadrat. Komparasinya gampang sekali ya, kita pilih aja angkanya random gitu ya. Kalau k-nya sama dengan 1, berarti kan di sini 1 dibagi ya 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 ya. Yang ini 2/1 kuadrat ya. Yang ini sama dengan 1/3, yang ini setengah ya. Setengah, 1/3 kan lebih kecil dari setengah ya, berarti ini kurang dari gitu ya. Nah jadi apa kesimpulannya? Kita lihat teorinya di sini. Jika deret terbesar dari sigma ini BK-nya konvergen gitu ya, kan ini kan konvergen kan. Nah ini konvergen, sudah terbukti konvergen, maka AK-nya itu juga konvergen gitu ya. Maka deret ini itu juga bersifat konvergen juga. Nah itu ya, berarti kesimpulannya sigma K1 tak hingga 1/2k kuadrat plus K ini bersifat konvergen. Nah seperti itu. Jadi boleh yang dipilih yang terbesar, boleh dipilih yang terkecil, gak masalah. Nah kalau kita milih yang ini, nah nanti ini pakai yang kecil, berarti ambil yang 1/k, bisa nggak? Coba aja nanti. Ini coba. Nah itu. Nah mas gimana kalau misalkan nanti ini ternyata, misalkan amit-amit nanti ya, misalnya amit-amit nanti kalau hasil yang ini itu lebih besar dari, nah gimana dong? Berarti kan tidak memenuhi ini. Nah tidak memenuhi ini. Nah berarti kan ya kita harus ganti dengan uji yang lain. Bisa yang kedua ini atau dengan uji yang lain seperti itu. Nah itu ya. Nah pertanyaannya, ini bisa pakai uji integral nggak ini? Jawabannya bisa. Cuma integralkan itu nggak gampang loh masalahnya gitu. Aku yakin nanti dosennya perhatian lah, nggak mungkin dipersulit. Ini susah ini integralkan ini gitu ya. Jadi kalau bisa apalin integral yang basic ya. Nah ini kita coba deh soal dari sini ya, kita ambil random nih, atau soal dari sana boleh. Itu comparison, itu namanya perbandingan gitu ya. Oke. Nah dari soal sini ada nggak ya aku nulis uji banding ya, atau aku kelewat, atau memang di sini secara implisit. Nah kita lihat kata-katanya nih. Wih luar biasa soalnya. Wah ini nih. In problem 4, use the limit comparison test to determine convergent or divergent. Nah itu gitu ya. Oke. Tak ajari gimana kalau kita mengerjakan bagian perbandingan ya. Nah ini kayak ini misalkan hati-hati ya, soal di mana contoh soal tuh masih trivial ya sifatnya ya di slide itu. Nanti hati-hati kalau menghadapi soal yang nggak trivial ya. Trivial itu apa? Masih simple gitu. Kita coba pilih nomor 1 deh ya. Atau kita ambil apa namanya? Oh ini. Limit ya. Boleh pakai limit boleh. Oh ada lagi uji limit boleh. Ini. Limit comparison test. Beda ya, limit comparison test sama uji biasa. Sebentar, aku cari yang uji comparison test. Nggak ada nih. Oke lah, nggak apa-apa lah ya kalau nggak ada. Nah, berarti nanti kita coba uji yang ketiga ya. Limit comparison test. Itu hampir sama-sama. Nah, jadi ada 4 uji ya. Nanti diralat ya. Yang ketiga, uji
limit komparasi ya. Nah ini. Nah ini. Seperti itu. Oke. Nah, teoremanya gini ya. Jadi, ingat ya, syaratnya apa, Dik? Syaratnya. Jadi, kita punya dua deret. Namanya juga komparasi. Komparasi selalu ada dua deret ya. Dan sigma BK. Dan hati-hati, uji ini, Dik. Kamu tandai ya di catatanmu ya. Ini berlaku untuk deret positif. Untuk deret positif, bukan ganti tanda ya. Deret positif itu termasuk juga deret pangkat, Dik. Untuk deret positif, ini, itu, nanti rho, kita definisikan ya, limit untuk K mendekati tak hingga dari AK dibagi BK. Gini ya. Nah ini. Hasilnya bagaimana, Mas? Hasilnya nanti ini bisa dua hal ya. Yang pertama, rho-nya itu bisa finite ya. Pasti finite gitu. Dan rho-nya nanti bisa jelas lebih dari 0. Ini ya, sifatnya seperti itu. Nah ini. Gitu ya. Kalau misalkan dia finite dan nilainya itu positif ya, finite dan positif ya, maka artinya apa? Deret itu sifatnya apa ini? Sifatnya divergen ya. Nah ini. Sebentar. Oh iya, konvergen. Kok divergen? Ini. Konvergen. Seperti itu, Dek. Nah, mau kita coba yang mana ini? Sebentar. Hati-hati dalam pemilihan AK dan BK-nya ya. Ini. Tetap ya, kita pakai uji komparasi. Tetap. Nah ini. Digabungkan dengan limit sekarang. Nah, contohnya kita punya deret ini. Kita langsung coba yang paling susah lah ya. Ini 1. Jadi uji komparasi itu kelanjutannya adalah limit, Dek. Sigma K-nya 1 tak hingga 3K pangkat 3 misalnya ini 2K kuadrat, ini kita ambil dari slide ya. Nah ini. Nanti aku ambil dari soal random punya aku yang aku kirim tadi, ini plus 2. Kayak gitu. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, bagaimana kalau ada dua polinomial di atas dan polinomial di bawah? Which is tadi kita punya rumus ya, bahwa rho-nya itu limit untuk K mendekati tak hingga dari AK dibagi BK ya. Nah ini. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya, ini ya, tipsnya. Tipsnya adalah nanti kita ambil aja ini nilai pangkat terbesar untuk masing-masing pembilang dan masing-masing penyebut gitu. Nah, kita pilih misalnya ya yang apa namanya? AK-nya itu. Ingat, AK-nya itu bisa kita pilih lebih kecil atau bisa kita lebih besar. Menurut ini ya, ini. AK-nya bisa terkecil, boleh juga. Gak masalah. Yang ini berarti ini kan gini ya. 3K pangkat 3 dibagi K pangkat 7. Nah ini, kita ambil deret ininya aja. Gitu. Ini ya, sigma K-nya 1 sampai tak hingga gini, Dek. Ini AK-nya. Berarti ini kalau kita sederhanakan jadi gini ya. Sigma K1 sampai tak hingga, ini kan pangkat 3 ya. Pangkat 7 berarti sisa 4 ya. Berarti ini kita punya 3 per K pangkat 4 gitu ya.
Itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita perlu tahu dulu, BK-nya kan berarti kan BK-nya itu kan yang semua itu ya. Nah, BK-nya kan berarti kan semuanya. Kita ambil semuanya. Nah, ini 3K pangkat 3 min 2K kuadrat plus 4 dibagi K pangkat 7. Nah, ini kita harus uji dulu. Kalau kita ambil AK-nya seperti ini, itu urusan belakangan. Masalah konvergensinya bagaimana. Tapi yang BK ini kita harus tahu ini konvergen apa divergen. Nah, kemarin sudah tak ajarin ya. Sudah tak ajarin yang di video itu. Gampangannya kalau pangkatnya atas ini, pangkat tertingginya lebih kecil dari pangkat yang bawah, hasil limitnya itu untuk K mendekati tak hingga dari BK itu nilainya pasti 0 gitu ya. Which is ini hasilnya adalah konvergen gitu. Nah, gitu ya. BK-nya itu sudah tahu itu. Gitu ya. Itu nilainya konvergen gitu. Gitu ya. Nah, sekarang gini ya. Sekarang kita masukkan ke dalam ini. Kita masukkan ke dalam nilai rho-nya ya. Rho-nya itu tadi kan rumusnya itu ya. Rho-nya adalah limit untuk K mendekati tak hingga dari AK dibagi BK gini ya. Nah, masukkanlah ya. Limit K mendekati tak hingga, AK-nya apa, Dek? AK-nya itu adalah K. Nah, sebentar, AK per BK. Oh ya, AK ya. Loh, sebentar, ini kebalik. Ini kita ambil AK-nya tuh ini aja lah. Nah, biar gampang ya. AK-nya tuh ini. Yang atas tuh lebih enak yang ribet. Nah, ini ya. Ini konvergen ya. Gitu. Nah, oke. Oke, sekarang gini, Dik. Masukkan, Dik. AK-nya kan ini ya. 3K pangkat 3 min 2K kuadrat plus 4 dibagi K pangkat 7 min K pangkat 3 plus 2 ya. Dibagi dengan ini. BN-nya kan 3 per K pangkat 4 ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau begini gimana cara baginya ini? Nah, ini kan ya. Ini yang lagi-lagi kemarin sudah tak ajarin ya. Kemarin tuh Aska yang datang. Nah, ini. Loh. Gini ya. Nah, ini caranya bagaimana? Yang atas itu masing-masing ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Gini kita bagi ya. Nah, kita lihat ya. Atas dibagi berapa, bawah dibagi berapa. Ini kan K pangkat 3, K pangkat 7. Kan lebih besar kan K pangkat 7 kan? Berarti atas dibagi K pangkat 7. Gitu ya. Nah, atau kita kalikan dulu dengan K pangkat 4 ini boleh juga. Kita bagi dulu aja lah ya. Kita bagi dulu aja lah ya. Berarti ini, kalau kita bagi limit K mendekati tak hingga, ini kan 3K pangkat 3 min 2K kuadrat plus 4 ya. Dibagi dengan K pangkat 7 min K pangkat 3 plus 2 ya. Dibagi 3K pangkat 4, artinya kan dikalikan K pangkat 4 per 3 ya. Nah, di flip nih. Nah, berarti yang bawah ini, nah ini ya, limit K mendekati tak hingga, ini kan 3K pangkat 3 dikalikan 3K pangkat 4, berarti kan 3K pangkat 7 ya. Ini K kuadrat dikalikan K pangkat 4 min 2K pangkat 6 ya. 4 dikalikan K pangkat 4, 4K pangkat 4 ya. Nah, gini deh. Ini 3K pangkat 7 min 3K pangkat 3 plus 6 gitu ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar nih. Nah, kalau misalkan ini pangkatnya sama, atas sama bawah itu pangkat terbesarnya sama, kita ambil koefisiennya aja. 3 dibagi 3 gitu ya. Nah, ini 1 gitu ya. Untuk cara detailnya bisa dilihat ya kemarin ya. Nah, Mas mau cara detail? Boleh. Ini atas yang bawah kita bagi dengan K pangkat 7. Karena pangkat atas sama bawah, pangkat terbesarnya sama-sama K pangkat 7 gitu. Berarti kalau gitu, ini bisa juga gini. Nah, mau cara yang lebih ideal, boleh.
Berarti kan ini 3K pangkat 7 dibagi K pangkat 7 kan. Ini juga sama 2K pangkat 6 dibagi K pangkat 7 kan. Tambah 4K pangkat 4 dibagi K pangkat 7 kan. Yang bawah ini berarti kan 3K pangkat 7 dibagi K pangkat 7 ya. Ini. Nah, gini ya. 3K pangkat 7 dibagi K pangkat 7 ya. Ini 3K pangkat 3, Dek. Dibagi 3K pangkat 7. Ini ya. Oh, sorry, kok bagi 3 sih? Semuanya dibagi K pangkat 7, Dek. Suku terakhir 6 ini dibagi K pangkat 7 gitu ya. Ya udah, ini kan habis ya, habis. Ini pangkat 6, pangkat 7 sisa 1. Pangkat 4, pangkat 7 sisa 3. Habis sisa 4. Nah, gini ya. Masukkan angkanya, Dik. Berarti kan ini 3 min K-nya kan dimasukkan tak hingga ya. Berarti 2 dibagi tak hingga. Ini 4 bagi tak hingga pangkat 3. Gini, Dek ya. Yang ini 3. Ini 3 bagi K pangkat 4. Berarti kan 3 dibagi tak hingga pangkat 4. Yang ini plus 6 dibagi tak hingga pangkat 7 ya. Sesuatu dibagi tak hingga itu 0. Ini 0. Ini 0. Ini juga 0. Ya udah. Sisa 3/3 kan sama dengan 1 gitu ya. Apa kesimpulannya kalau misalkan ini hasilnya 1 gitu. Nah, coba tak buatin kata-kata yang lebih enak ya kesimpulannya ya. Gitu. Nah, di sini ada 2 macam ya, AN dan nah, kalau gitu yang diuji bukan AK-nya ya. Kita uji aja ini BK-nya. Ini jelas konvergen ya. Jadi kita harus tahu di sini itu konvergen. Ini limit untuk 3 pangkat 4 ini untuk tak hingga ini mendekati 0. Nah, karena 3 dibagi tak hingga pangkat 4 kan 0. 0 artinya apa? Konvergen gitu. Itu ya. Nah, kesimpulannya apa, Dik? BK-nya kan konvergen nih. Nah, ini ya, tak buatin kalimat sendiri. Nah, ini. Jika gitu ya. Jika sigma K1 tak hingga BK itu konvergen, ini ya. Jadi which is awal-awal tuh kita harus tahu konvergen atau divergen. Nah, kalau bisa tanpa uji. Kenapa tanpa uji? Ya karena di sini penekanannya pada uji komparasi gitu. Jadi kita harus tahu hasil ujinya dengan pakai intuisi gitu ya. Nah, caranya lihat pertemuan kemarin, pakai limit. Ini konvergen. Nah, itu ya. Dan nilai AK-nya itu positif, lebih besar dari sama dengan 0. Apakah positif AK-nya? Ini jelas positif ya. Ini positif semua. Jadi kalau kita masukkan K-nya sama dengan 1, misalkan 3 dikurangi 2 tambah 4 itu masih positif. Itu ya. Nah, itu masih positif. Nah, AK-nya positif dan apa? Dan rho-nya itu ya. Rho-nya itu berhingga. Berhingga itu maksudnya apa, Mas? Ada nilainya. Ini berhingga ini nilainya ada nilainya 1 itu berhingga. 1 juta itu masih berhingga. Tapi kalau nilainya selain daripada itu berarti tak hingga. Maka hasil dari sigma K1 tak hingga dari AK itu bernilai konvergen. Ini catat ya. Ini kesimpulan yang pertama. Itu Dik. Coba kita carikan soal yang hasilnya itu divergen ya. Kayak gimana contohnya? Nah, seperti itu. Oke. Nah, coba tak carikan ya. Kak, cara bedain yang mana kita pilih AK, yang mana BK itu apa? Yang apa namanya? Yang ini tips dari aku sih. Kalau aku ya, kalau aku itu BK itu yang lebih simplified. Ini kan? Ini sama ini. Simplified-nya lebih sederhana yang mana? Ini kan susah kan? Ini kan simple kan? Nah, BK-nya tuh pilih yang simple, simplified, kayak gitu. Itu kenapa kita pilih 3K pangkat 3 dibagi K pangkat 7? Boleh nggak kita pilihnya min 2K kuadrat bagi min K pangkat 3 D-nya? Boleh, tapi akan lebih kompleks. Toh kesimpulannya pasti sama.
Jadi kita itu cukup ambil pangkat tertinggi di atas sama pangkat tertinggi di bawah. Gitu aja. Ya, Kak. Nah, ini contoh lagi nih. Ini ya, aku kasih soal ya. Ini soalnya nggak ada di sini. Ini hasilnya konvergen, tapi nanti tolong buktikan ya kalau lagi nganggur. Nah, ini ya. Ini aku ambil dari buku fisika sih. Buku Mary L. Boas itu juga ada bab ini. Ini bagus nih rate-nya. Nih. Sigma N3. Jadi ini ya, tolong dipahami bahwa uji limit komparasi ini bukan dipisahkan dengan uji komparasi. Itu dua-duanya itu sama gitu. Nah, ini misalnya ini 2n pangkat 2 min 5n plus 1 akar nih. Ini kemarin aku juga ngasih soal akar ke Aska. Kalian juga lihat ya soalnya. Belum. Sorry. Nah, ini dibagi dengan 4n pangkat 3. Nah, gunakan uji limit komparasi. Nah, gitu. Ingat tadi siapa yang simple jadi BK. Ya. Sigma BK, hati-hati. Startingnya dari 3 ya. Kok N sih? K gini ya. Oh, sebentar. Aku terlanjur menulis sebentar. Kenapa aku pakai N? Nah, ini. Sorry. Nah, ini 2n kuadrat min 5n plus 1. N lagi, maaf. Gak fokus, guys. 2k kuadrat min 5k plus 1. 4k pangkat 3. Gini. Nah, ini. K-nya dari 3. Nah, misalnya. Nah, kalau AK jelas ya. AK tuh kita pilih yang tidak simplified. Nah, AK-nya tuh jelas. Semua yang ada di sini adalah AK. Ini semua adalah AK. Itu ya. 2k kuadrat min 5k plus 1 dibagi. Nah, ini. Jangan asing sama bentuk akar ya. Karena bisa banget soal-soal itu lebih improve nanti di hari H. Nah, ini jelas AK ya. Nah, ini. Which is ini pasti positif. Nah, coba aku tanya sekarang. Bentuk BK-nya gimana kira-kira? Ambil pangkat tertinggi di depan, di atas pecahan dan di bawah pecahan. Oh, sorry, 3 ya. Nah, ini. Tahu nggak yang mana? Nah, ini. Itu ya. Ya ambil aja pecahannya. Ini yang atas nih kan pangkat tertingginya kan 2 ya. Ya kita ambil aja 2k kuadrat. Yang bawah pangkat tertingginya kan 3. Berarti 4k pangkat 3. Nah, gini ya. Ini akar 2/4 keluarkan aja boleh. Atau kalian subtract, buang boleh. Ini k sama dengan 3. Tak hingga k kuadrat gini ya. Dibagi k pangkat 3 ya. K kuadrat di akar jadinya kan k kan. Nah, berarti cukup simpel sekali. Ini tak hingga k per k pangkat 3 gitu ya. K kuadrat kan di akarnya ini. Nanti lanjutkan ya. Lanjutkan kalian cari row-nya. Nah, ini ya, limit untuk k mendekati tak hingga dari AK dibagi BK. Ini ku spoiler ya. Hasilnya itu adalah akar 2/4. Gitu. Nanti kalian try ya. Nah, ini kesimpulannya sudah jelas ya. Nah, pertama ininya sudah finite. Gitu ya. Terus ini ingat kesimpulannya apa ini? AK-nya pasti positif. Ini positif ya. Ini jelas positif. Nah, akar kan positif. Hasil akar kan positif. Ini kalau masukkan angka berapapun, K-nya sama dengan 4, 5 itu pasti positif. Nah, pertanyaannya, ini kan gini ya. Ini bisa disederhanakan lagi. Ini yang aku maksud. Kita harus tahu ininya itu ini kan 1/k kuadrat ya. Nah, pertanyaannya, ini divergen atau konvergen 1/k kuadrat ini? Nah, jawabannya adalah konvergen. Tahu dari mana, Mas? Nah, tahu dari mana, Kak? Nah, cek aja di sini. Tadi kan kita sudah mencari ya untuk sigma 1/k kuadrat ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Hasilnya apa? Konvergen. Jadi, kalau
ininya finite ya, dan sigma AK-nya itu adalah konvergen, sigma BK-nya konvergen gitu ya. Ini sigma BK-nya konvergen such that, ya, sedemikian sehingga sigma AK-nya pun konvergen gitu deh. Nah ini, Mas, amit-amit misalnya ininya divergen, gimana dong? Nah ini kita coba kasih satu permasalahan ya. Nah ini, oke. Sekarang ini Mas pilih soal random ya. Nah sebentar, Mas cari kira-kira yang mana yang konvergen. Soalnya kita harus punya intuisi dulu daripada jauh-jauh. Kita sudah jauh-jauh ngerjain, hasilnya konvergen lagi. Nah ini ya. Nah ini mana tadi? Limit. Nah ini limit comparison test. Nah ini sini. Gitu. Kita harus coba kita cari yang kalau kita sederhanakan itu hasilnya adalah divergen gitu. Sebentar, aku pikir dulu. Ini masih konvergen 4 nih. Nah, nomor 1 ini. Nah, ini feelingku adalah divergen. Nah, Mas kok bisa pakai feeling gitu? Nah, ya karena aku udah biasa, guys. Kalau udah biasa itu akan ketahuan jawabannya itu kayak gimana. Nanti kalau kalian sering latihan tuh bakal ada feelingnya, ada rasanya. Nah, ini sigma K1 tak hingga ya. Ini kita ambil dari buku itu ya, buku Purcell. Buku Purcell itu pakai K indeksnya, pakai N. Nah, sedangkan dosen kalian pakai K ya. It's okay, tidak masalah. Nah, tadi halaman berapa guys? 1, 2. Tapi aku yakin soalnya tuh gak jauh-jauh dari sini, percaya sama aku. Ini ya, N per N kuadrat plus 2N plus 3. N per N kuadrat plus 2N plus 3. Nah ini, berarti kita ganti aja ya. K per K kuadrat plus 2K plus 3. Nah, kui. Ingat siapa yang dipilih BK? Yang simpel ya. Nah, kalau AK-nya sudah jelas ya ini ya. AK-nya kan kita pilih ini. Ini kan sigma AK ya. Nah, oke. Nah, coba aku tanya ke kalian. Pemilihan BK-nya gimana ini? Pangkat tertinggi di atas dibagi pangkat tertinggi di bawah. K per K kuadrat. Betul sekali. Jangan lupa disimplify. Ini tak hingga K per K kuadrat nih. Berarti ini, nah, seper K. Nah, ini pasti divergen. Tahu dari mana? Ya, kita uji ya. Nah, kita mau uji nih. Pakai uji integral. Aku suka uji integral sih, karena hasilnya itu menjurus gitu. Limit ya. B mendekati tak hingga tadi ya. Dari 1 sampai B seper K dk. Ingat ya, integral 1 per sesuatu D sesuatu itu hasilnya adalah len sesuatu. Berarti di sini limit B mendekati tak hingga dari len sesuatu. Sesuatunya adalah K, gitu ya. Batasnya dari 1 sampai B. Masukkan nih. Limit untuk B mendekati tak hingga. Masukkan batas atas, berarti kan len B dikurangi len 1. Nah, gini ya. Len 1 itu hasilnya 0. Kok tahu, Mas? Cek aja di kalkulator. Nah, ini masukkan ya. B-nya tak hingga nih. Berarti len tak hingga dikurangi 0. Len tak hingga itu hasilnya berapa? Tak hingga. Kalau tak hingga berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah divergen. Gitu, Dek. Nah, ini kebetulan divergen nih. Nah, jadi sigma BK-nya divergen. Nah, kita buat satu kesimpulan ya di sini ya. Nah, jika ini ya, ini kita kopas lagi lah ini yang ini. Nah, sekarang ini kita punya kesimpulan ya. Nah, ini oke. Sorry. Nah, jika apa, Mas? Jika kita punya BK yang divergen itu ya.
Nah, nih BK-nya divergen di sini. Ini ya. Maka dan kita punya nilai AK-nya positif. Nah, which is ini masih positif nih. Ini ya. Entah itu pecahan, gitu ya. Dan ini ya. Dan ini dan apa Mas? Dan nilai rho-nya, hati-hati, dengarkan baik-baik. Rho-nya itu bisa ya. Rho-nya itu hati-hati. Rho-nya itu ini sekarang dua kemungkinan. Rho-nya itu bisa either dia positif or either dia infinity gitu ya. Maka sigma AK-nya which is sigma ininya itu hasilnya adalah divergen. Gitu deh. Ini kesimpulan yang kedua. Ini ya. Ada berapa kesimpulan lagi Mas? Nggak ada. Cukup dua ini aja. Ini ya. Sehingga sekarang kita punya ini hasilnya adalah divergen. Gitu deh. Nah, gimana? Bisa dipahami? Mau contoh soal lagi atau lanjut ke uji yang lain? Lanjut ke uji yang lain, Kak. Uji yang lain ya. Nah, yang keempat ya, ini ada uji rasio. Oke. Ya, aku tambahi lah ya soalnya ya. Nanti kalian coba mandiri ya. Ini. Nanti kalian coba. Nih. Sebentar. Nih, gimana kalau gini? Ini nah, ini ya. Sebagai tantangan saja. Nah, gitu ya. Yang keempat itu adalah uji rasio. Namanya juga rasio. Rasio artinya pembagian. Itu ya. Uji rasio. Gitu deh. Jadi, teorinya rho nanti ya. Kalau kita limitkan lagi, nah, untuk K mendekati tak hingga dari suatu deret AK plus 1 dibagi AK, itu nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan hasilnya kurang dari 1, artinya konvergen. Nah ini, kalau misalkan hasilnya sama dengan 1, nah sebentar, kalau misalkan lebih dari 1, atau or tak hingga, ini jelas divergen ya. Tapi kalau sama dengan 1, ini artinya apa? Both series neither converge or diverge ya. Gak konvergen, juga tidak divergen. Terus gimana Mas? Kita harus gunakan uji yang lain. Gitu ya. Uji lain. Uji lainnya apa Mas? Terserah. Mau uji integral, mau uji komparasi, boleh. Nah itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba soal ya di situ ya. Kita pilih yang faktorial lah. Nah ini ya contoh ya. Tentu saja nanti kita tetap ambil soal dari buku boleh ini. Ini aku ambil dari slide ya. Ini aku ambil random di. Misalnya sigma K sama dengan 3 infinity gitu ya. Aku pengen yang hasilnya 1. Sebentar. Artinya kalau 1 itu kita pakai uji lain. Sebentar. Oke. Ya sudahlah, apa-apa ini aja ya. Kita pilih ini ya. 2K faktorial dibagi 4 pangkat K. Nah ini. AK itu apa, Dik?
Ini kan kita ada dua ya, AK dan AK plus 1. Nah, AK itu artinya ya semua yang ada di sini. Itu adalah 2K faktorial dibagi dengan 4K. Nah, kalau AK plus 1 itu artinya apa, Dik? Artinya kita mengganti semua variabel K di sini dengan menjadi K plus 1. Nah, itu kamu ganti ya. Nah, berarti dari sini kita ganti aja. K di sini jadi, hati-hati, 2K plus 1. Ini ya, harus kasih kurung ya. Faktorial. Nah, gini, Dik. Ini 4K plus 1. Nah, itu harus diganti ya. Nah, itu. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi 2K plus 1 faktorial. Atau kita bisa tulis juga, ini 2 kali K, berarti kan 2K ya. 2 kali 1, 2 ya, faktorial, dibagi 4K plus 1, gitu deh. Nah, sekarang kita bagi nih. Nah, dilimitkan ya. Nah, ini. Rumus Rowe tadi, limit untuk K mendekati infinite dari AK plus 1 dibagi AK, gini ya. Nah, masukkan nih angka-angkanya. Gitu ya. Angka-angkanya masukkan. Jadi kan limit K mendekati infinite ya. AK plus 1, apa itu tadi? Ini ya. Berarti kan 2K plus 2 faktorial per 4K plus 1 ya. Ini dibagi ya. Dibagi, berarti gini ya. Dibagi dengan 2K faktorial dibagi 4 pangkat K. Nah, gitu ya, Dik ya. Kalau pembagian, artinya modelnya jadi perkalian kan? Dibalik ini. Ini gini. Ini kan 2K plus 2 faktorial dibagi 4, K plus 1 ya. Ini pembagian jadi perkalian nih. Perhatikan ini. 4 pangkat K dibagi 2K faktorial ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini kan menyelesaikannya kan seolah-olah nggak mudah ya. Makanya ini pasti bisa dimanipulasi. Sehingga menghasilkan hubungan antara variabel satu sama variabel lain. Gitu. Nah, ini. Di sini ya. Nah, ini row-nya nih. Gitu, Dik. Pelan-pelan ya. Ini yang lebih besar, ini lebih kecil ya. Perbandingan antara 2 faktorial. Yang lebih besar pasti bisa dinyatakan dengan yang lebih kecil. Itu. Namanya faktorial, Dik. Yang namanya faktorial itu, kalau kamu jabarkan, berarti kan suku pertama adalah dirinya. Gitu ya. Suku kedua adalah dirinya dikurangi 1 kan. Berarti 2 dikurangi 1. Nah, gitu ya. Suku ketiga adalah diri sebelumnya kan dikurangi 1, dikurangi 1 lagi, dan seterusnya ya. Nah, gitu kan ya. Nah, berarti ini kan 2K plus 2. Ini kan 2 kurangi 1 kan 1 ya. 2K plus 1. Ini ke sini. Ini kan 2 dikurangi 2 kan habis. Berarti kan 2K. Nanti lanjutannya apa, Dik? Lanjutannya adalah 2K min 1, 2K min 2, dan seterusnya ya. Nah, ini, Dik. Sekarang kita potong deretnya. Kita bisa hubungkan dengan 2K faktorial di sini. Nah, 2K faktorial kan artinya 2K, terus berkurang 1, 2K min 1, berkurang 1 lagi jadi 2K min 2, 2K min 3, dan seterusnya. Artinya ini bisa di-cut nih. Jadi 2K faktorial. Gitu, Dik. Gitu ya. Nah, itu. Nah, sama juga yang 4 pangkat K ini sama ini bisa dihubungkan. Gitu ya. Kayak gini. 4K plus 1 itu kan sama dengan 4 pangkat K dikalikan 4 dong. Gitu ya, Dik ya. Sehingga dari sini limit untuk K mendekati infinity yang atas ini dinyatakan dengan ini kan 2K plus 2 dikalikan 2K plus 1 dikalikan 2K faktorial ya. Nah, yang bawah ini 4K plus 1 ini hasilnya adalah 4 pangkat K dikalikan 4 gitu ya. Ini 4 pangkat K ya. Nah, yang bawah ini 2K faktorial. Nah, sehingga sekarang suku faktorialnya bisa lenyap nih. Lenyap 4 pangkat K, 4 pangkat K gitu ya. Nah, ini deh. Ini 1/4-nya keluarin aja nih, 4-nya ini. Berarti kan 1/4 limit untuk K mendekati infinity. Nah, ini jadinya 2K plus 2
dikalikan 2K plus 1 kan. Nah ini sudah ketahuan, ini hasilnya masih divergen nih. Karena ini kalau langsung dimasukkan ke deretnya, boleh-boleh aja. Ini tak hingga ya. Ini tak hingga. Perhatikan. 2 kali tak hingga tambah 2, tak hingga. Ini K-nya tak hingga. 2 kali tak hingga plus 1, tak hingga. Jadi hasilnya adalah tak hingga. Nah, tak hingga kalau tak hingga kan tak hingga. Berarti kalau tak hingga hasilnya apa, Dik? Hasilnya adalah divergen. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Gitu, Dik. Oke. Nah, ini masih ada uji akar nih. Gimana? Mau satu soal lagi kita ambil dari sini, dari buku kalian, buku Purcell, atau kita pelajari uji yang lain, uji akar. Nah, atau kasih rekomendasi soal deh. Nah, ini tadi namanya apa? Uji rasio ya. Cari di sini yang ada kata-kata uji rasio. Error. Ini nggak usah ya, error nih sebenarnya nggak nuntut sih kalau belajar error. Nah ini uji rasio ini. Nah ini. Gitu. Mau yang mana ini? Ini ya, kita coba ya. Atau kalian coba sendiri lah ya, tak selesaikan dulu ya. Jenis-jenis ujinya ya. Satu aja lagi, uji akar root gitu. Nanti kalian coba nomor 7 itu ya, kalau ada waktu. Nah ini, nah taruh sini nanti ya. Nanti coba yang kedua tuh sigma NK dari 1 sampai tak hingga K per K pangkat 100 tadi ya. Ini. K faktorial per K pangkat 100 ya. Nah ini. Singkat aja deh. Ini nanti kamu ganti ya. Ini berarti kan ini kan adalah AK-nya ya. Itu adalah AK-nya, Dik. Berarti kalau AK plus 1, ya udah kamu ganti aja. Berarti K plus 1, K-nya diganti K plus 1 pangkat 100 nih. Nah ini ya. Terus kamu limitkan rho, berarti kan limit ya. K mendekati infinity, AK plus 1 per AK gini ya. Nah ini. Berarti ini kamu bagi ya. Ini berarti kan K plus 1 dibagi K gini ya, pembagian kan ya. Nah ini K plus 1 dibagi K plus 1 pangkat 100 dibagi dengan K dibagi K pangkat 100 ya, Dik ya. Nah gini kan ya. Nah berarti ini namanya juga pembagian, bisa dibalik ini jadi perkalian. Gini ya, K plus 1 pangkat 100. Berarti ini kalikan K pangkat 100 dibagi K. Nah gitu, Dik. Nah ya sudah, di sini bisa kita pecahkan jadi 2 part nih di sini, Dik. Nah, part yang pertama, kalau kita lihat ya, ini gabungkan aja jadi 1. Nah, part ini K plus 1 per K ya. Suku yang kedua, itu suku yang pangkat 100. Nah, ini K pangkat 100 dibagi K plus 1 pangkat 100. Pangkat 100-nya bisa dikeluarkan aja, jadi gini. Nah, gini ada ya. Seperti itu. Pangkat 100 nih. Nah, ini kamu bisa manipulasi lagi. Nah ini ya, berarti kan limit K mendekati tak hingga. Ini K dibagi K kan 1. Ingat ya, mengerjakan limit jangan keburu dimasukkan. Karena kalau misalkan hasilnya itu tak hingga, itu belum tentu dia hasil yang benar. Nah, jadi kita harus manipulasi sampai sederhana. Ini K dibagi K kan 1 ya. Ini 1 dibagi K, 1 per K. Nah gini ya. Suku yang kedua, limit ini K mendekati tak hingga. Ini kan atas bawah bisa dibagi dengan K kan.
ini dibagi K, yang ini dibagi K ya. Berarti ini K dibagi K, suku yang bawah ini. Nah, berarti kan K plus 1 masing-masing dibagi K ini. Nah, ini dibagi K ya. Nah, pangkat 100. Berarti ini masukkan aja ya, ini. Nanti ini jadinya limit K mendekati tak hingga 1 plus 1 per K ya, Dik ya. Lalu dikalikan apa, Dik? Limit K mendekati tak hingga ini, K dibagi K kan 1 ya. K dibagi K 1, berarti ini 1 plus 1. Sorry. Ini hasilnya adalah 1 plus 1 per K pangkat 100 ya. Seperti itu, Dik. Nah, ini ya. Nah, apakah selesai, Mas? Belum ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya sudah, kalau begini artinya sudah lebih sederhana. Dalam artian kalau kita masukkan itu ada nilainya. Nih, 1 ya. 1 plus 1 per tak hingga. Gini ya. Yang ini juga sama. 1 per 1 plus 1 per tak hingga. Nah, pangkat 100 kan? 1 dibagi tak hingga 0. 1 tambah 0 gini ya. Ini 1 per 1 dibagi tak hingga berapa? 0 juga. Nah, pangkat 100 gini ya. 1 tambah 0 1. Ini 1 pangkat 100. Nah, ini berapa di hasilnya? 1. Nah, kalau 1 artinya apa? Artinya perlu uji lain. Nah, gitu. Uji lainnya apa? Nah, coba-coba aja. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu, Dik. Banyak sekali ternyata ya. Nah, itu. Uji lainnya apa? Walau ini integral, ini susah nih integralkan ini. Nah, ini tadi kan ini K per K pangkat 100 ya? Betul nggak sih? K per K pangkat 100 ya? Oh, bukan. Oh iya, aduh aku salah baca, Dik. Itu K faktorial harusnya ya, uji lain. Tapi nggak apa-apa. Nanti kamu bisa coba ya. Aduh. Kalau prediksiku sih ini hasilnya konvergen ya. Itu. Tadi salah baca, aku harusnya K faktorial. Oke. Ini coba yang terakhir ya, Dik ya. Ini uji ke-5 ya. Keempat ya. 4 itu adalah uji akar ya. Ini. Gitu, Dik, uji akar. Nah, jadi kalau kita punya ini ya, misalnya aja rho-nya itu nanti ya limit untuk K menderita hingga, ini sifatnya ya akar UK itu bernilai gini. Nah, limit K menderita hingga ini UK pangkat setengah gini ya. Nanti nilainya itu ada 3 macam juga, Dik. 1, kalau misalkan rho-nya kurang dari 1, ini hasilnya jelas konvergen. Kalau misalkan lebih dari 1, itu hasilnya jelas divergen atau tak hingga juga boleh. Kalau sama dengan 1, ini bukan konvergen, bukan divergen. Kita butuh uji lain. Gitu, Dik ya. Nih. Nah, seperti itu. Oke. Ciri-cirinya ini biasanya deretnya berpangkat. Pangkatnya itu di luar. Kayak gitu ya. Nah, itu. Langsung aja ya ini. Ini UK-nya pangkat 1/K ya. Nah, ini 1/K. Ini akar K ya. Nah, ini. Nah, gitu, Dik. Oke. Oke, sebentar ya, kita pilih dulu ya. Nah, ini. Kita pilih aja soal yang ada di situ ya. Di slide. Limit
Oke, ya. Ini praktis ini. Nah, misalnya soalnya gini. Nah, kita ambil dari sana ya. Atau kita ambil dari buku aja. Di situ kan sudah ada, biar kita memperkaya apa? Memperkaya khazanah soal kita. Ini uji root. Mana root nih? Kata-kata root nih. Oke. Wah, banyak sekali. Wah, ini root test ini. Ciri-cirinya root test nih, Dek. Kalian perhatikan soalnya di sini. Ciri-cirinya itu selalu berpangkat. Itu ciri-cirinya. Gitu ya. Nah, kita pilih yang mana ini? Seperlen n ini lah ya. Nah, ini. Yang sisanya kan sudah ada di sana ya. Nah, ini seperlen n pangkat n. Dari n sama dengan 2. Misalnya kita pilih itu. Ini misalnya dari K ya. 2 tak hingga seperlen K pangkat K. Gini ya. Nah, ini gampangannya, Dik. Kamu lihat ini. Ini gampangannya, semua yang ada di sini itu adalah UK. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Nah, ini ya. Berarti row-nya di situ adalah limit untuk K mendekati tak hingga UK itu dipangkatkan seper K. Gitu ya. Nah, berarti ini limit K mendekati tak hingga, masukkan ini nilainya. 1 per len K pangkat K, hati-hati dipangkatkan lagi seper K. Berarti ini kalikan seper K gitu ya. Ini kan coret. Ujung-ujungnya pasti saling mencoret kok. Jadi ini sama dengan limit untuk K mendekati tak hingga ini dari seper len K. Nah, ini bisa langsung dimasukkan, Dek. Nah, masukkan aja 1 per len tak hingga. Len tak hingga itu kan tak hingga ya. 1 dibagi tak hingga berapa, Dik? 0. Nah, kalau 0 tadi gimana? 0 itu kan kurang dari 1 ya. Kalau kurang dari 1, pasti apa deretnya, Dik? Ini kan kurang dari 1. Deretnya adalah di convergen gitu ya. Nah, seperti itu, Dik. Bisa dipahami ya. Nah, syukurlah ya kita sudah pelajari semua semua uji deret ya. Nah, kalau misalkan deretnya alternating, ini, Dek, nanti ini tak kasih spoiler ya. Alternating series itu gini. Nih. Ini tinggal dikit waktunya. Kalau kita bahas gak nutut. Kalau kita bahas detail. Nah, tak kasih contoh ya. Nanti alternating series itu ini ya. Yang deret pangkat tuh sama aja. Deret gonta-ganti tanda. Gonta-ganti tanda. Atau alternating series, Dek. Nah, kalau seperti ini tuh ciri-cirinya kan tadi gini ya. Nah, misalnya aja sigma n1 tak hingga ini selalu ada min 1 pangkat n plus 1 diakarkan n gini. Nah, kalau begini, nanti kamu cukup ambil aja bahwa dari sini ya. Nah, kamu ambil aja nilai an atau kita pakai k lah ya. Nah, tadi kita pakai k. Ini k sama dengan 1, ini akar k, ini k gitu ya, plus 1 gini ya. Kamu ambil aja absolutnya, Dik. Absolut itu apa artinya? Absolut itu kan meniadakan nilai negatif. Berarti ininya itu cancel negatifnya. Berarti seper akar k gini ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Dik, kamu ambil aja AK plus 1-nya, absolutnya. Berarti ini kalau K-nya diganti K plus 1 ya. Seper K plus 1. Gitu, Dik. Nah, gitu ya. Ciri-cirinya gimana, Dik? Ciri-cirinya limit gonta-ganti tanda itu dikatakan konvergen gitu ya. Konvergen jika gitu ya. Jika apa?
jika 1 nilai absolutnya AK plus 1-nya itu kurang dari sama dengan AK, gitu ya. Yang kedua, limitnya untuk K mendekati tak hingga dari yang simple, ingat variabel yang simple itu yang AK ini tadi, AK, nah ingat ya, kita kalau limitnya nggak usah absolut ya, AK itu mendekati 0, gitu deh. Ini syaratnya ya. Nah, boleh dites nih. Nah ini apakah ini kamu bandingkan aja AK plus 1 dengan AK, mana yang lebih besar mas? Nah ini ya, masukkan aja, misalkan K nya sama dengan 1, 2 gitu ya misalnya ya, masukkan ke sini. Nah ini berarti kan 1 per akar 2 plus 1, AK nya seperakar 2, ini ya, berarti kan di sini kan seperakar 3. Seperakar 3 sama seperakar 2 lebih besar mana? Lebih besar seperakar 2 dong. Berarti ini kurang. Gitu ya. Apakah syaratnya memenuhi? Memenuhi ya ini. Berarti artinya apa, Dik? Syarat 1 terpenuhi. Gitu ya. Nah, syarat kedua bagaimana? Limitkan. Limit untuk K dari tak hingga dari AK ya. Nah, itu tadi kan limit untuk K tak hingga, ingat AK-nya tanpa absolut ya. AK-nya tadi kan min 1 pangkat K plus 1 dibagi akar K nih. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa pecahkan jadi 2 part nih di sini. Limit untuk K tak hingga, gampangnya kita ambil dulu min 1 pangkat K plus 1, dan limit untuk K dari tak hingga dari seperakar K. Gitu ya. Nah, ini Dik, kalian lihat lagi catatan rekaman kemarin. Hasil dari ini tuh kalau misalkan tak hingga plus 1, tak hingga itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Kalau tak hingganya positif, berarti itu kan hasilnya adalah 1 ya. Karena min 1 pangkat positif kan 1. Kalau K-nya itu adalah kalau K-nya genap, kalau K-nya itu tak hingga genap, berarti kan genap tambah 1, berarti kan ganjil. Nah, berarti kan min 1 pangkat ganjil, itu kan negatif ya. Tapi kalau K-nya tak hingga gasal tambah 1 kan genap. Berarti kalau min 1 pangkat genap, itu hasilnya apa? 1. Gitu ya. Yang ini masukkan di ini, berarti kan 1 dibagi akar tak hingga. 1 dibagi akar tak hingga sama dengan 1 per tak hingga. 1 dibagi tak hingga berapa? 0. Artinya min 1 dikalikan 0 ya 0. 1 dikalikan 0 ya tetap 0. Artinya hasilnya 0. Nah, syarat 1 terpenuhi dan syarat berapa? Syarat 2 terpenuhi. Gitu ya. Ini terpenuhi di. Artinya apa? Deret ini bersifat apa? Konvergen. Gitu ya, Dik ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini, Dik? Tentu saja nanti kalau deret gonta-ganti tanda itu ujinya itu ya, pakai ini aja. Pakai yang mana? Pakai yang ini aja. Nah, ini. Kalau nggak seperti ini enaknya cukup dikit. 2 tok ini. Kalau nggak gini gimana? Kalau nggak gini ya divergen dong. Gitu ya. Oke, gitu aja dulu ya. Ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan, PC aja ya, nggak apa-apa ya. PC pribadi nggak apa-apa. Soalnya habis ini aku mau lanjut kelas lain, Dik.